Kalau saya punya uang saya dipinjam oleh orang. Selama uang itu dipinjam orang, siapakah yang wajib membayar zakatnya? Nah, ini bisa masuk ujian SNMPTN. Jadi sehingga ujian itu ada nilai agamanya. Kalau saya punya uang saya dipinjam orang, tiba saatnya membayar zakat, maka yang membayar zakatnya adalah saya yang punya uang, bukan yang ngutang. Makanya orang yang punya uang itu, kalau hutangnya tidak dibayar, itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Sudahlah tidak dibayar, dan dia terus yang bayar. Nah, ini tentang kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ayat yang paling panjang, bukan ayat tentang haji. Walaupun uang paling banyak ibadah itu haji. Bukan ayat tentang puasa. Walaupun yang paling lama ibadahnya itu 30 hari puasa. Tapi ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282 adalah tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang penulis yang adil. Ingat, zaman Nabi yang bisa nulis itu cuma 40 orang. Tapi dalam ayat itu justru ada seorang penulis. Wal yaktub kama 'allamahullah, maka hendaklah dia menulis sebagaimana diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wastashhidu syahidani min rijalikum. Tidak hanya seorang penulis, mesti ada 2 orang saksi. Illam yakuna rajulaini farajulun. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, wa mar'atani, 2 orang perempuan. Saking hebatnya masalah hutang piutang. Nah, kalau sudah sampai limit batas waktunya, tidak boleh ngutang nggak jelas waktunya. Pak Ustadz, saya mau minjam uang 10 juta. Kapan kamu bayar? Bulan Mei. Mei tahun berapa? Maybe yes, maybe no. Nggak bisa. Harus jelas tanggalnya. Lalu kemudian kalau tanggalnya sudah jelas, kita wajib menagih. Maka orang Islam yang menagih itu bukan pelit. Alah Pak Haji, tanahnya luas, mobilnya bagus, masa utang ditagih-tagih? Aku nagih bukan karena aku benci, tapi mau menyelamatkan kamu supaya jangan sampai kamu makan haram. Yang nyuruh saya nagih ini Allah. Maka kita tagih dia. Kapan kamu bayar? Lalu kemudian fa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, maka berilah dia maisarah. Maisarah artinya kelapangan waktu. Jadi kamu nggak bisa ngasih tanggal 1 Mei 2020, nggak bisa. Oke, saya kasih setahun. 1 Mei 2021. Tetapkan waktunya. Setelah dia tidak bisa tepat waktu, maisarah, berikan kelonggaran waktu. Setelah kelonggaran waktu nggak juga bisa, yang paling tinggi puncaknya, wa anta saddaqu khairul, kau sedekahkan lebih baik. Saudaraku, nampaknya aku makin sering datang kemari, lebih banyak minyaknya daripada yang mau kutagih. Minyakku habis, asam uratku naik, asam lambungku pun naik, darah tinggiku pun naik. Oleh sebab itu, wa anta saddaqu khairul lakum, ku sedekahkanlah untuk kamu habis. Tapi yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman. Sekarang banyak yang hafal ayat ini yang minjam. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Dibacakannya, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Jadi dalam masalah pertanyaan Pak Haji, kapan batas? Makanya dalam Islam itu ada hakim, ada mahkum, ada rakyat, ada penguasa. Makanya penguasa berhak untuk menyita harta dia yang senilai itu. Kalau dia punya rumah, dia punya tanah, diambil. Kalau tidak, maka yang akan teraniaya yang punya uang. Sudahlah uangnya tak balik, maka dia mesti membayar. Jadi itulah 3 langkah yang diajarkan Islam. Yang pertama, tetapkan waktu. Yang kedua, kasih tenggat waktu. Yang ketiga, serahkan semuanya. Kalau tidak, maka penguasa mesti mengambil jurusita. Dilaporkan kepada, karena negara kita negara hukum. Kalau tidak, kita akan terus-menerus membayar.